Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini kita bisa bertemu kembali di Shalom Ladies, Komisi Wanita GKY Mangga Besar. Semoga ibu-ibu semua di dalam keadaan sehat. Ibu-ibu kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai Allah yang setia. Allah yang selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Berkat dan pemeliharanya selalu nyata dalam kehidupan kita, baik suka dan duka. Betapa kita tidak bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Mari kita memuji Dia dengan pujian, betapa ku bersyukur. Semua yang kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Kami juga mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Komisi Wanita pada hari ini. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. Kami juga bersyukur karena kami mempunyai Allah yang setia. Berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, terutama dalam masa pandemi ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering tidak bersyukur dan lupa bersandar pada Tuhan. Kami sering kali hidup sesuai dengan kehendak kita sendiri. Ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, kami minta kiranya Tuhan mau melembutkan hati kami, dan bentuk kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan setiap kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berilah kami kekuatan, supaya kami bisa hidup sesuai seturut dengan kehendak rencana Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk lebih mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Banyak pergumulan, kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi dalam hidup ini. Terutama dalam masa pandemi ini. Tapi kita seringkali menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri.
kita tanpa mengandalkan Tuhan, kita lupa bahwa ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Kiranya Tuhan sekali lagi mau melembutkan hati kita dan menyerahkan diri kita sendiri untuk dibentuk, lebih mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pujian ini boleh menjadi doa setiap kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Bapak, lembutkanlah hatiku ya Bapak. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan di Shalom Ladies hari ini. Mari ibu-ibu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam kondisi yang tidak menentu ini, dalam situasi kritis, yang krisis ini kami boleh bersama-sama tetap bersekutu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah video di YouTube yang berjudul Who Knows Kids Better, menunjukkan kenyataan bahwa ada asisten rumah tangga yang lebih memahami dan mengenal seorang anak dibandingkan dengan mama dari anak tersebut. Dalam video tersebut ketika ditanya mengenai apa cita-cita anaknya,
sang mama berkata bahwa dia berpikir bahwa anaknya belum berpikir jauh ke sana. Namun ironisnya, asisten rumah tangga dari anak tersebut, dari keluarga tersebut mengatakan bahwa anaknya ingin menjadi seorang pilot. Dan jawaban itu sangat tepat. Ibu-ibu, ternyata kita melihat kenyataan yang sangat ironis ini terjadi. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kita bisa menyimpulkan setidaknya mama-mama dalam video tersebut kurang memahami atau mereka kurang mengenal, mereka sama sekali tidak mengerti pikiran anaknya sendiri. Hal ini bisa disebabkan ketika mereka terlalu sibuk dan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk berrelasi dengan anaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia memiliki pikiran Kristus. Ibu-ibu, kita mungkin bertanya, mengapa Paulus begitu berani mengatakan hal yang seperti itu? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengklaim bahwa dia memiliki pikiran Tuhan, sedangkan untuk memahami pikiran seorang anak, teman atau suami dari kita pun kita tidak mampu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekilas mendengar perkataan Rasul Paulus, kita mungkin berpikir, wah, Paulus ini sedang sombong gitu ya. Namun akan berbeda ketika kita memahami dan mempelajari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengenai memiliki pikiran Kristus. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita untuk membaca dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, topik memiliki pikiran Kristus atau memiliki pikiran yang sama dengan Kristus dapat ditemukan dalam surat-surat Paulus. Terutama kita temukan dalam surat Filipi, sebuah surat yang Paulus tulis di dalam penjara. Jika kita perhatikan dengan teliti, sebenarnya Paulus di sini menasihati jemaat di Filipi untuk teguh dan bersatu. Karena memang pada saat itu sedang ada isu, yaitu isu perselisihan yang terjadi di antara jemaat. Karena itulah sebelum menutup suratnya, Paulus mengulang kembali nasihatnya di pasal keempat. Paulus mengatakan demikian, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali ketika saya mengajar, di kelas saya ada 2 siswa yang bertengkar gitu ya. Karena itu saya mengajak mereka, memanggil mereka secara khusus untuk berbicara dengan mereka. Setelah saya mendengar kenapa sih mereka bertengkar gitu ya, apa alasannya, ternyata itu hanyalah salah paham yang sangat kecil. Setelah itu saya meminta mereka untuk saling memaafkan. Namun ternyata hal itu nggak mudah,
karena mereka pada saat itu masih sedang marah satu sama lain. Dan pertengkaran itu terjadi di dalam Zoom meeting gitu ya. Jadi sangat sulit untuk menolong mereka untuk berbaikan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebagai guru, sebagai orang tua, kita tentu tidak mau anak-anak kita bertengkar dan melukai satu sama lain. Demikian juga Paulus. Paulus begitu concern dengan jemaat yang pada saat itu mengalami perselisihan di tengah jemaat itu, terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Ibu-ibu, apalagi dengan Tuhan kita. Tuhan yang telah menyatukan kita. Semua orang percaya di dalam Kristus Yesus. Dia pasti tidak mau kita bertengkar dan kemudian saling melukai. Karena itulah Tuhan menghendaki setiap orang percaya, yaitu kita, untuk memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan bersama. Ibu-ibu, memiliki pikiran Kristus yang dimaksud oleh Paulus di sini bukan dalam pengertian secara kognitif saja. Memiliki pikiran Kristus di sini tidak boleh dipahami seperti rumus matematika atau sebuah pengetahuan secara kognitif saja. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Rasul Paulus tidak hanya menyebutkan pikiran saja, tetapi dia menekankan kesatuan perasaan dan pikiran. Dia begitu menekankan perasaan yang sama, punya satu tujuan yang sama, dan itu bukan hanya berkata soal pikiran atau pengetahuan secara kognitif saja. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam Markus 8 mencatat satu kisah di mana Petrus, murid Yesus, ditegur oleh Tuhan Yesus. Teguran itu didapatkan Petrus tidak lama setelah dia menjawab pertanyaan dari Yesus dengan benar. Saya akan membacakannya dalam Markus pasal 8 ayat 27 sampai 29, kemudian dilanjut dengan ayat 31 sampai 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka lagi, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kita perhatikan ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Petrus ditegur. Bukan karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Petrus ditegur karena dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang Allah pikirkan. Sebetulnya apa yang menjadi pikiran Petrus pada saat itu? Ibu-ibu, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menanggung penderitaan dan bahkan dibunuh, maka Petrus segera menolak. Kenapa? Karena Mesias dalam pikiran Petrus adalah seorang raja yang akan memberikan mereka kemenangan, yang seorang raja yang memiliki kekuasaan untuk membebaskan mereka dari penderitaan, untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada masa itu. Jadi sebenarnya pikiran Petrus itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran Petrus itu tidak sesuai dengan tujuan mengapa Yesus datang ke dunia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tanyakan kepada diri kita. Apakah pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah? Dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita memiliki pikiran Yesus? Apakah kita memiliki pikiran Kristus?
Memiliki pikiran Kristus berarti memiliki rencana dan tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, konsep ini terdengar sangat abstrak. Artinya kedengaran sangat jauh, tidak dekat, tidak relevan dengan kehidupan kita. Sangat sulit dipikirkan apa yang konkret yang bisa kita lakukan dengan konsep ini. Sehingga kadang-kadang kita menjadi ragu, kita menjadi bingung, apakah pikiran saya ini sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah pikiran saya sudah sesuai dengan tujuan dari Allah? Sebetulnya Rasul Paulus menjelaskan hal itu dengan begitu jelas dan sangat konkret ketika ia menasihati jemaat di Filipi untuk sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dia kemudian melanjutkannya dengan mengatakan yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kemudian dia mengatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Selanjutnya Paulus juga mengingatkan jemaat di Filipi akan teladan dari Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini adalah contoh yang Paulus berikan. Dia mengatakan melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini melanjutkan lagi. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ibu-ibu, tidak mungkin kita bisa memiliki pikiran Kristus kalau kita tidak mau meneladani kerendahan hatinya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, murid-murid Yesus bertengkar. Mengapa mereka bertengkar? Mereka bertengkar karena mereka ingin menjadi seorang yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin menjadi seorang pemimpin. Saya akan membacakannya catatannya di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Injil Lukas mencatat bahwa kejadian itu terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Jadi menurut perkiraan ibu-ibu, hal itu terjadi ketika murid-murid sudah mengikut Yesus kurang lebih 3,5 tahun gitu ya. Akan tetapi setelah 3,5 tahun mereka mengikut Yesus, mereka mendengarkan pengajarannya, mereka melihat mujizat, dan ada banyak hal yang mereka alami. Tetap saja concern atau perhatian utama mereka adalah menjadi yang terbesar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita mengikut Yesus, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, apa yang menjadi concern kita? Apa yang menjadi perhatian utama kita? Apakah kita hanya memikirkan kepentingan diri kita? Atau kita mau belajar rendah hati seperti Yesus? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menutup renungan hari ini dengan menunjukkan satu foto. Ibu-ibu, foto ini diupload di Instagram oleh Badan Misi Heart Cry Mission pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Di mana pada saat itu kota Wuhan, yaitu di China, baru saja di lockdown karena virus COVID. Dikatakan pada waktu itu sedang kekurangan masker, dan masker menjadi barang yang sangat berharga. Namun di tengah kondisi seperti itu ada orang Kristen yang masih tetap memikirkan cara untuk memberitakan Injil dengan membagikan traktat dan masker secara gratis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya itulah juga yang dilakukan oleh Rasul Petrus.
Rasul Petrus masih berusaha menuliskan surat kepada jemaat di berbagai tempat meskipun pada saat itu dia sedang dipenjara. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di gereja, di rumah, maupun di tempat-tempat yang lain, di tempat pekerjaan kita, apakah kita memikirkan kebutuhan saudara-saudara seiman kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita? Alkitab mencatat bahwa murid-murid Yesus pernah gagal, dan mereka bukan cuma gagal sekali ya, mungkin berkali-kali kalau kita lihat dalam Injil. Karena itu saya mengajak, marilah kita kembali melihat teladan Yesus. Karena itulah yang ingin ditunjukkan oleh Paulus di dalam suratnya di Filipi pasal 2. Ibu-ibu, marilah kita kembali melihat teladan dari Yesus. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk dapat sehati dan sepikir seperti pikiran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap hal yang sudah kami pergumulkan, setiap hal yang menjadi kelemahan kami sehingga kami menjadi orang yang egois. Tuhan, Engkau yang melihat kelemahan kami, Engkau yang tahu segala keterbatasan kami, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Tolonglah kami dan arahkanlah pandangan kami kepada Kristus, Juru Selamat, yang sudah dengan rendah hati mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan, tolong kami agar kami boleh semakin bertumbuh, agar pikiran kami boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ladies, hari ini kita akan belajar mengenai microgreen. Microgreen itu sendiri adalah sayuran muda yang umumnya dipanen pada usia 10-14 hari. Tapi itu pun tergantung sayur apa yang kita semai. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa-apa saja yang diperlukan untuk microgreen ini. Pertama adalah wadahnya. Wadah kita bisa pakai wadah seperti ini, tray seperti ini. Ini tray khusus untuk microgreen. Atau pakai yang ada di rumah, misalnya saringan ini dan wadahnya gitu ya, kita ukur aja pas tempatnya. Atau pakai, mungkin banyak di rumah ibu-ibu ya, mika untuk biasa tempat makanan. Yang bagian atasnya ini kita bolong-bolongin, bawahnya nggak usah, untuk menampung air. Dan kain ini kain microfiber atau pakai kain kanebo. Dan atau juga nih satu lagi bisa pakai ini, baki dan keranjang. Ini mungkin ibu-ibu di rumah punya ya. Kemudian satu lagi adalah sprayer. Sprayer ini nggak perlu yang seperti ini, spray apa aja yang ibu-ibu punya di rumah itu bisa digunakan. Nah, kita akan mulai. Hari ini kita mau bikin microgreen mangbin, yaitu kacang hijau. Ini kacang hijaunya pertama sebelum direndam kita kira-kira dulu 2/3 dari wadah ibu-ibu. Kita udah ukur 2/3-nya. Kemudian kita rendam air dari malam sebelum tidur, kita rendam. Paginya ini kita akan lihat dia akan membesar. Ya. Makanya tadi hanya dipakai 2/3 aja, itu berarti karena kita harus kasih space. Nah, ini airnya kita buang. Kita tiriskan dulu. Nah, kemudian kita taruh di sini. Ini kita harus ratakan ya ibu-ibu ya. Jangan sampai ada benih yang bertumpuk.
Jadi satu sama lainnya harus geser-geser. Biar rata ya. Kalau bisa ya di tengah-tengahin. Setelah rata, benihnya kita spray. Airnya ibu-ibu bisa pakai air pump, air minum, air mineral, air sumur, atau ibu-ibu mungkin ada yang pegiat ekoenzim, ibu-ibu juga bisa tambahkan ekoenzim di air ini. Ini saya menggunakan air plus ekoenzim dengan perbandingan 1:1000. Jadi kita spray ya dari atas ini, sambil dilihat ibu-ibu benih-benih yang masih bertumpuk, kita ratakan. Perhatikan. Kenapa dia tidak boleh bertumpuk? Supaya nanti tidak berjamur ya, tidak tumbuh jamur ya. Nah, ini sudah rata. Kemudian kita tiriskan. Nah, setelah ditiriskan dan kering, pastikan kering ya. Kita ambil kainnya. Kainnya dibasahin terus kita peras supaya lembab. Kita tutup. Bisa pakai kain apa aja. Saya pakai kain kanebo. Bisa juga pakai kain microfiber. Kain dilembabkan ini supaya benihnya tidak cepat kering ya. Nah, kemudian kita tekan-tekan sedikit. Ini supaya benihnya ketika sprout dia terpaksa tumbuhnya ke bawah. Setelah tekan-tekan gini, kita sebaiknya tutup seperti ini. Atau kalau ibu-ibu punya wadah yang sama besar seperti ini, kita tindih. Kita tindih aja di atasnya, kita tekan gini. Ya, segini seperti ini. Kemudian nanti sehari 2-3 kali kita harus spray lagi dan kita tiriskan lagi. Kemudian kita balik lagi, kita tutup. Demikianlah ini semai mikrogen mangbin hari pertama. Ini hari kedua, kita lihat semaian kita. Sudah sprout ya ibu-ibu ya. Ini yang nempel di kainnya, dicopotin aja pelan-pelan. Oke. Kita spray ya, semuanya dispray. Oke, kita lihat ini sudah akarnya sudah mulai keluar ya, udah jadi toge ya. Jangan lupa sesudah di spray ditiriskan. Airnya dibuang. Kemudian kita tutup lagi. Dan kita tindih lagi supaya akarnya terdesak ke bawah. Kemudian kita letakkan di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Ya, inilah hari kedua. Ya, ibu-ibu, ini hari ketiga ya. Kita akan lihat kita punya mangbin. Oke. Oke. Kita tetap spray. Dia sudah tinggi ya. Dan kita lihat sudah ada
mulai tumbuh daun ya, daun muda. Setelah spray, jangan lupa ditiriskan. Dan kita akan lihat di bawah sudah ada akar ya, akarnya bagus nih, putih warnanya. Ini menandakan bahwa ini sehat karena di bawahnya sudah ada akar. Jadi di bawahnya kita boleh isi air ya Bu Ibu ya. Ketinggiannya 1 atau 2 mili di bawah ini, jadi jangan nempel ke dasar ini wadahnya. Perhatikan ibu-ibu waktu meletakkan ini supaya akarnya benar-benar di bawah ya, jangan kejepit keluar. Nah, karena di bawah sudah ada air, jadi ini nggak usah dikasih kain lagi. Tapi karena belum cukup tinggi, jadi kita tetap harus tutup. Kita tetap tutup supaya dia ada di ruang gelap. Kalau dalam bahasa di microgreen adalah blackout atau BO. Ibu-ibu, ini adalah mangbin kita di hari keempat ya. Kita lihat sudah mulai banyak daun. Ini kalau merah-merah ini artinya dia kurang gelap ya ibu-ibu ya. Yang bagus adalah yang seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, tetap kita lanjut. Ini hari keempat sudah ada tumbuh daun. Kita spray. Kita tiriskan supaya airnya tidak mengendap di sini ya, biar airnya tetap ke bawah. Nah, kita lihat akarnya cantik ibu-ibu ya. Jangan lupa ini air yang di bawah kita ganti. Setelah airnya dibuang, kita ganti ya dengan air yang baru. Tetap harus hati-hati ketika kita mau taruh ini lagi, perhatikan akarnya. Kita lihat ini sudah tinggi dan sudah mulai daunnya sudah mulai keluar ya. Jadi ini sudah tidak perlu di blackout, tidak perlu ditutup, tapi kita taruh aja di tempat yang adem, jangan kena sinar matahari langsung. Ibu-ibu, kita lihat ini mangbinnya sudah tumbuh daun, ini udah hari kelima, udah boleh dipanen ya, supaya rasanya tidak alot. Panennya kita bisa cabut, kita taruh di box yang dialasi tisu. Kita susun demikian, kemudian kita tutup lagi. Nah, ini penyimpanan seperti ini bisa tahan sampai dengan kurang lebih seminggu. Dan kalau ibu-ibu mau masak, tinggal potong akarnya. Tapi kalau misalnya ini ibu-ibu mau langsung pakai, mau langsung buat masak, udah langsung digunting aja. Ini cara keduanya, digunting. Ini wheatgrass ya, gunting aja sedikit di atas daripada akar. Kalau digunting seperti ini sebaiknya segera dikonsumsi. Ibu-ibu, kemarin kita sudah coba microgreen mangbin dari semai sampai dengan panen, dan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit. Kemarin itu kita dengan cara nometan, tidak pakai media tanam. Dengan tidak menggunakan media tanam, ibu-ibu harus menyiram sehari 2-3 kali. Jika ibu-ibu mengalami kesulitan untuk menyiram 2-3 kali sehari, ibu-ibu bisa menggunakan media tanam rockwool atau kokopit, di mana ibu-ibu hanya perlu melihat ketika rockwool atau kokopitnya kering, ibu-ibu baru siram. Itu bisa sehari sekali atau 2 hari sekali. Untuk ibu-ibu yang baru pertama kali mencoba membuat microgreen, coba semai dengan jumlah yang sedikit dulu. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ladies, puji Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan kembali bertemu dalam persekutuan di Komisi Wanita GKI Mangga Besar.
Saya sangat bersuka cita sekali ketika ibu-ibu setia mengikuti persekutuan setiap hari Jumat pertama dan Jumat ketiga di Shalom Ladies. Biarlah kita semua tetap mempertahankan kesetiaan kita dalam bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Semoga kita ketemu lagi dalam persekutuan Shalom Ladies yang akan datang. Tuhan memberkati.